Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang kembali di channel kami Kisah Kasih Allah, tempatnya menggali hikmah dan kebijaksanaan dari kisah-kisah Islami yang penuh inspirasi. Saya akan mengajak kalian dalam perjalanan penuh makna melalui kisah-kisah yang memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan setiap update cerita Islami yang kami bagikan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan keimanan yang lebih dalam. Siti Mashiitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Fir'aun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Fir'aun. Dalam momen Isra Mi'raj, Rasulullah SAW tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun dinyatakan oleh beliau akan asal muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan solehah bernama Siti Mashiitoh dan anak-anaknya. Siti Mashiitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Siti Mashiitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Siti Aisyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Mashiitoh, yakni Hazaqil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa alaihissalam sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Mashiitoh sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam, tetapi masih disembunyikan dari Fir'aun. Kejadian itu membuat Siti Mashiitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Siti Mashiitoh pun ia ceritakan kepada Siti Aisyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Aisyah juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui suaminya. Dalam kesehariannya, sepeninggal sang suami, Siti Mashiitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun, suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Siti Mashiitoh menjatuhkan sisir anak Fir'aun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah itu ucapan ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Mashiitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Siti Mashiitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Fir'aun pun memanggil Siti Mashiitoh dan menanyakannya langsung. "Apakah benar yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang kau sembah selama ini?" tanya Fir'aun. "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Mashiitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Mashiitoh beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya, proses memasukkan Siti Mashiitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Fir'aun memberikan kesempatan. Jika Mashiitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Mashiitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Mashiitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Mashiitoh, tiba-tiba saja anak itu berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan sanksi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita."
Siti Masitoh pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Siti Masitoh mengatakan, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wallahu akbar. Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya, setelah itu justru muncul bau harum. Tulang-tulang Siti Masitoh dan anak-anaknya dikubur di suatu tempat. Hingga suatu hari dalam Isra Mi'raj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum.